Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita langsung ya, kita mau lihat materi kuliah pertemuan 1 yang Anda bagikan ini, fokusnya soal evaluasi dalam pendidikan agama Kristen atau PAK. Pertanyaan besarnya mungkin, apa sih yang sebenarnya mau dievaluasi di sini? Apa cuma soal nilai rapor atau ada sesuatu yang lebih dalam gitu? Dari catatan ini sih kayaknya langsung kelihatan ya kalau evaluasi PAK itu bukan cuma soal katakanlah tes hafalan ayat atau pemahaman doktrin. Tentu itu penting ya, tapi kelihatannya fokusnya agak geser nih. Benernya? Iya, betul sekali. Dan ini mungkin inti perubahannya ya. Dari sekedar ngukur apa yang ada di otak, aspek kognitifnya, materi ini justru nekanin pentingnya lihat dimensi lain. Kita bicara soal pertumbuhan iman yang kelihatan gitu. Perubahan sikap, karakter sehari-hari, itu sisi afektifnya. Dan juga gimana seseorang itu merespons firman Tuhan secara personal. Jadi pendekatannya holistik. Ngelihat keseluruhan orangnya, bukan cuma angka di atas kertas ujian. Oke, pendekatan holistik ya, lihat keseluruhan pribadi. Ini kedengarannya jadi luas banget. Apa ini artinya evaluasi nggak lagi cuma fokus ke siswanya aja? Tepat. Nah, ini salah satu poin yang cukup menarik ya dari materi ini. Evaluasi itu diarahkan buat ngelihat seluruh sistem pembelajaran PAK. Pertanyaannya jadi melebar. Apakah tujuan pembelajarannya itu beneran relevan buat numbuhin iman? Terus, materi yang diajarin itu nyerminin nilai Kristiani yang otentik nggak? Lalu, cara ngajarnya, prosesnya, itu bantu bentuk karakter Kristus nggak? Tentu, hasil belajar siswa tetap penting, tapi dilihatnya ya intelektual dan spiritualnya. Nah, yang menarik lagi, peran guru sebagai teladan dan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan rohani itu ikut juga dievaluasi. Wah, sampai ke guru dan lingkungan belajarnya segala. Ini cakupannya jadi luas banget ya. Masuk akal sih kalau tujuannya pembentukan spiritual yang utuh, tapi jadi mikir juga, gimana ya caranya menilai semua itu secara adil dan objektif di lapangan? Itu pertanyaan bagus banget. Mungkin materi pertemuan 1 ini belum sampai ke detail gimana cara praktisnya ya. Tapi argumen kenapa ini penting itu kuat sekali ditekankannya. Sumber ini nyebut soal akuntabilitas. Jadi memastikan PAK itu beneran ada dampaknya, bukan cuma rutinitas kosong. Terus ini penting banget buat pembinaan karakter, buat tahu di mana siswa itu bertumbuh, di mana dia butuh dukungan lebih, juga sebagai masukan perbaikan buat pengajarnya. Dan yang paling dasar, ya ini cara kita mantau perkembangan spiritual siswa secara utuh. Jadi kesannya lebih ke arah, pendampingan gitu ya? Dan perbaikan terus-menerus buat semua yang terlibat, bukan cuma ngejudge hasil akhir. Bisa dibilang gitu iya. Dan yang menarik lagi materi ini ngaitin konsep evaluasi ini langsung ke dasar Alkitabiah. Disebutkan ayat kayak 2 Korintus 13:5, ujilah dirimu sendiri, terus ada Galatia 6:4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ini kayaknya ngangkat evaluasi dari sekedar tugas sekolah biasa, jadi semacam disiplin rohani gitu. Sesuatu yang perlu dilakuin baik sama siswa maupun pengajar sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pengaitkan ke ayat Alkitab itu ngasih bobot beda ya. Jadi bukan cuma prosedur kelas, tapi tanggung jawab iman pribadi. Jadi kalau kita simpulkan nih dari catatan kuliah ini, evaluasi dalam PAK itu jauh lebih dari sekedar tes sama angka. Ini sebuah proses yang dalam, hampir kayak pendampingan pastoral gitu ya. Tujuannya untuk menumbuhkan karakter serupa Kristus dalam diri siswa. Materi ini juga nekanin pentingnya proses ini dilakukan dengan hikmat, kasih, dan integritas iman. Keren sih. Materi ini juga ada pertanyaan reflektifnya ya buat Anda yang mungkin lagi belajar ini juga. Coba ingat-ingat deh pengalaman Anda sendiri waktu dievaluasi di pelajaran agama dulu. Rasanya kayak proses pendampingan yang dalam ini atau lebih kayak ujian biasa aja? Apakah itu bantu pertumbuhan iman Anda? Aspek personalnya ini penting banget. Betul. Dan itu membawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan lebih jauh. Mengingat evaluasi PAK ini nyentuh banget inti iman dan karakter yang sifatnya sangat pribadi, gimana ya caranya kita bisa mastiin prosesnya, baik kita sebagai pendidik atau sebagai peserta didik, itu selalu dilakuin dengan kepekaan yang tinggi, dengan objektivitas yang pas, dan semangat yang benar-benar membangun, bukan malah ngejatuhin atau menghakimi. Nah, ini tantangan yang menarik buat kita pikirkan bersama.